Krisna, mahasiswa IKI Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, kelas 4C, dengan NIM 23212222. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Mu'jam At-Tabrani. Mu'jam At-Tabrani itu sendiri terdiri dari 3 kitab mu'jam. Yang pertama ada Mu'jam Al-Kabir, yang kedua ada Al-Awsat, dan yang terakhir ada Mu'jam As-Shaghir. Secara etimologi, pada awalnya diartikan sebagai sesuatu yang tidak terang atau sesuatu yang terkunci. Kemudian diartikan sebagai kamus yang berfungsi untuk memperjelas arti kalimat tersebut. Baik, kemudian kitab Mu'jam ini terdapat beberapa karakteristik. Di video ini saya meringkasnya menjadi 5 bagian, disusun berdasarkan nama-nama sahabat, nama-nama guru dari Imam At-Tabrani, dan juga nama-nama negeri. Kemudian yang kedua, struktur penulisannya itu berdasarkan yang tadi ya, yang alfabetis atau huruf hijai. Di sini hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Mu'jam As-Shaghir, Al-Kabir, dan juga Al-Awsat ini beragam. Jadi tidak cuma mencantumkan hadis sahih saja, namun di sini juga mencantumkan yaitu ada hadis dhaif, hadis hasan, dan juga hadis sahih. Yang keempat, tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih. Jadi pada kitab ini, kitab Mu'jam ini, kita tuh kesulitan untuk mendapatkan sekiranya nanti ada pembahasan yang berdasarkan fikih atau hukum-hukum, kita kesulitan nih untuk mencarinya pada kitab Mu'jam tersebut karena ya tadi struktur kepenulisannya itu berdasarkan nama-nama sahabat, nama-nama guru dari beliau, dan nama-nama negeri. Baiklah, kemudian kita beralih ke slide ya teman-teman. Di sini ada biografi Imam At-Tabrani. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthair Al-Lakhmi Al-Yamani Al-Tabrani. Kunyahnya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub. Nama lengkapnya yang menunjukkan garis keturunan ayah dan kakeknya. Kemudian ada Al-Lakhmi, yaitu nisbah atau gelar yang menunjukkan keturunan dari kabilah Luham. Kemudian ada Asyami, yaitu nisbah yang menunjukkan bahwa ia berasal dari wilayah Syam. Wilayah Syam itu apa saja? Ada Suriah, Libanon, Palestina, dan Yordania. Kemudian ada At-Tabrani, yaitu nisbah yang menunjukkan asal-usulnya dari Tobariyah, wilayah yang kini merupakan bagian dari Israel. Beliau dilahirkan di Akka pada tahun 260 Hijriah, bulan Safar, di tengah-tengah keluarga yang terhormat dari kabilah Lakham, suku Yaman yang berimigrasi ke Quds atau Palestina pada sekarang dan menetap di sana. Keturunannya adalah dari kabilah Luham, suku Yaman yang kemudian bermigrasi ke Quds atau Palestina. Sedangkan ibunya termasuk suku Akka, beliau wafat pada tanggal 29 Zulqa'dah atau di tahun 360 Hijriah. Kemudian di sini ada rihlah ilmiah guru dan murid. At-Tabrani mulai belajar hadis pada usia muda ketika masih berumur 13 tahun. Tepatnya pada tahun 273 Hijriah, pada tahun 274 Hijriah, beliau berkelana ke Quds, Palestina, dan Syam untuk menghafalkan Al-Quran dan belajar berbagai ilmu pengetahuan dan agama. Hal yang sama juga dilakukan di Qaisiriyah pada tahun 274 untuk mencari ilmu yang dilakukan terus-menerus oleh Imam At-Tabrani dengan berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia mengunjungi beberapa negara, di antaranya ada Syria, Hijaz, Yaman, Mesir, Irak, Iran, semenanjung Saudi Arabia, serta Afghanistan sekarang ini, dan lain sebagainya di sekitar negeri-negeri Persia. Ia menghabiskan waktu kurang lebih 30 tahun dalam mempelajari hadis Nabi. At-Tabrani juga mengunjungi Asfahan pada tahun 290 Hijriah. Setelah menyelesaikan studinya di berbagai wilayah, beliau kembali lagi ke Asfahan dan menetap di sana sampai akhir hayatnya selama lebih dari setengah abad. Kemudian di sini ada guru-guru beliau. Guru-guru beliau cukup banyak, bahkan menurut catatan Az-Zahabi mencapai lebih dari 1000 orang. Di antaranya ada Hashim bin Mursid At-Tabrani, Ahmad bin Mas'ud Al-Khayyat, Amr bin Ali As-Salinah Al-Tunisi, Ahmad bin Abdullah Al-Lihyani, Amir bin Thawr, Ibrahim bin Abi Sufyan, Abi Durrah Al-Dimashqi, Ishaq bin Ibrahim Al-Dabiri, Idris bin Ja'far Al-Attar, Bashir bin Musa, dan Hafiz bin Umar.
Baik, di sini terdapat murid-murid dari Imam At-Tabrani ya. Di antaranya adalah terdapat Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Sahaf, Ibnu Mandah, Abu Bakar bin Mardawi, Abu Umar Muhammad bin Al-Husain Al-Bastami, Abu Nuaim Al-Asbahani, Abu Al-Fadl Muhammad bin Ahmad Al-Jarudi, Abu Said Al-Naqas, Abu Bakar bin Abi Ali Ad-Dakwani, Ahmad bin Abdurrahman Al-Azdi, Abu Bakar Muhammad bin Zaid, dan lain sebagainya. At-Tabrani juga mempunyai beberapa guru yang pada kesempatan lain menjadi muridnya. Di antaranya ada Abu Khalifah Al-Jumahi dan Al-Hafidh bin Uqdah. Nah, di sini kita sudah masuk ke kitab dari Mu'jam At-Tabrani itu tersendiri. Di sini terdapat Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir. Latar belakangnya yaitu karya terbesar At-Tabrani terdiri dari 23 jilid, disusun berdasarkan nama guru dan huruf ejaan, tidak memfilter hadis berdasarkan kualitas, ensiklopedia nama sahabat dan perawi. Isi kitabnya memuat sekitar 60.000 hadis, berisi juga informasi sejarah. Rujukan utama dalam kajian hadis disebut juga Al-Mu'jam. Sistematika penulisannya berdasarkan musnad sahabat dan huruf hijaiyah atau hijai atau alfabetis. Kemudian babnya dimulai dengan ayat Al-Quran, disertai komentar sanad dan kualitas hadis. Untuk metodologi dan kualitas hadis, di sini tidak terikat syarat kualitas hadis tertentu. Kemudian termuat hadis dalam beberapa ciri khas, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dhaif, dan maudhu. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian ulamanya. Ada dua di sini. Ada ulama Al-Subki menilai bahwa belum ada karya hadis seumpamanya. Kemudian yang terakhir ada Ad-Dahabi, itu muhakkik Al-Mu'jam Al-Kabir, tiada tandingannya. Selanjutnya yaitu ada Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat. Latar belakang penyusunan dan penamaan kitab ini, kitab Mu'jam Al-Awsat merupakan kitab Mu'jam kedua yang ditulis oleh Imam At-Tabrani setelah ia menulis kitab Mu'jam Al-Kabir yang tadi yang sudah dibahas sebelumnya, dan sebelum ia menulis kitab Mu'jam As-Shaghir. Kitab ini dinamakan Mu'jam karena ditulis berdasarkan nama para sahabat, nama guru si penulis, dan juga nama daerah tempat si penulis itu tinggal sesuai urutan huruf abjad atau huruf hijaiyah. At-Tabrani menyusun kitab ini berdasarkan nama-nama gurunya yang berjumlah kurang lebih mencapai 2.000 orang. At-Tabrani mengatakan bahwa buku ini adalah ruhnya, dikarenakan ia begitu lelah dalam menyelesaikannya. Ia menyusun hadis-hadis gharib dan dijelaskan pula olehnya di mana letak keanehan hadis tersebut maupun manfaat serta perbedaan pendapat yang ada di dalamnya. Menurut informasi dari Ad-Dahabi, kitab ini disusun dalam 6 jilid, namun pada edisi yang ditahqiq oleh Thoriq bin Awadullah bin Muhammad dan Abdul Muhsin bin Ibrahim Al-Husaini atau penerbit Darul Haramain terdapat 10 jilid kitab. Kita beralih ke isi kitab dan sistematika kepenulisan Mu'jam Al-Awsat. Isi kitabnya terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah hadis yang ada di dalam kitab ini. Sebagian mengatakan kurang lebih berjumlah 9.485 hadis, dan sebagian lain mengatakan bahwa jumlah hadisnya mencapai 30.000 hadis. Dimulai dari bab alif, nama pertama yang beliau cantumkan adalah Ahmad. Sistematika kepenulisannya yaitu, meskipun tidak memiliki struktur bab dan pasal yang teratur seperti kitab-kitab hadis pada lainnya atau kitab-kitab hadis yang lebih tematik, Al-Mu'jam Al-Awsat tetap disusun secara sistematis dengan urutan perawi sebagai panduan utama. Kitab ini tersusun atas bab yang jumlahnya sebanyak 28 bab yang namanya mewakili satu huruf hijaiyah, dan di dalam bab subbab berupa nama-nama perawi. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan Mu'jam At-Tabrani ini secara ringkas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada teman-teman dan yang menonton. Terima kasih.